Al-ilmu yu'ta wala ya'ti, ya. Ilmu itu didatangi, bukan dia yang datang. Jadi hati-hati di sini. Di sini antara egois dengan dakwah itu beda. Dakwah itu mendatangi, kalau taklim didatangi. Bisa bedain? Saya menggabungkan itu kan perkataan orang dulu, ya kan? Kalau kita saklek pakai perkataan orang dulu, itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis. Kapan Bapak bisa mendengarin baca kitab? Bapak datang ke tempat saya, kan gitu jadinya. Repot nggak? Saya egois, karena saya mengatakan kalau mau ngaji datang ke tempat saya. Gak mungkin. Maka saya padukanlah antara ta'lim dengan dakwah. Saya niat dakwah, tapi kisi-kisinya kisi-kisi ta'lim. Maka kita pakai kitab, supaya bapak-bapak ini, jamaah ibu-ibu, merasakan sedikitlah ngaji di pesantren walaupun cuma 1,5 jam. Di pesantren kan begini, tapi ini sudah rukhsah 90%. Kalau di pesantren disuruh baca, Pak. Baca. Nggak ada barisnya. Coba Pak lihat, sini ada barisnya nggak? Yang bisa ngelihat, nggak ada barisnya ini. Kecuali bab tentang Al-Quran tuh baru ada barisnya. Kalau saya suruh Bapak baca, ya 5 menit langsung kabur semua kali. Nggak ada ujiannya. Tapi ini Allah yang langsung uji. Ya. Saya nggak suruh baca. Kenapa? Karena Nabi dulu waktu ngajar umat bab dakwah itu emang nggak ada nyuruh sahabat baca, paling tanya jawab. Cuma bedanya Nabi kadang yang bertanya. Nanti ada saatnya, Pak, kalau ngajinya sudah sampai di bab 25 nih, saya yang nanya ke Bapak ntar. Ya, kalau sekarang baru 11 ya. Ya baru dikit lah, belum terbiasa pasti. Ya. Nanti sesekali kita pakai whiteboard, ya, biar ada gambarannya. Fakir itu terbagi 3, mana yang lebih tinggi, ya, mana yang disebut fakir yang terpuji itu fakir ilallah, mana fakir yang tercela itu nomor 2 dan nomor 3 dan lain sebagainya, ya. Jadi kalam tadi bukan kalam Nabi SAW, tapi kalam ulama. Ada yang menisbatkan itu kepada Sayyidina Ali, ada yang menisbatkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Wallahu alam mana yang benar. Karena itu bukan kalam Nabi, maka ulama tidak serius dalam menelitinya, ya. Terus yang kedua, lebih afdal mana? Santri muzakarah atau santri khidmah. Dua hal ini tidak bisa diadu, tapi dua hal ini tergantung keadaan. Ada saatnya muzakarah lebih afdal daripada khidmah, tapi khidmah selalu akan lebih berat daripada muzakarah. Muzakarah itu kita diskusi, Pak, adu pinter. Kalau khidmah nggak ada kepintaran, disuruh nyuci, suruh bawa, berat sekali khidmah itu. Antum kalau khidmah itu ego harus habis. Saya ini orang hafal alfiyah kok, hafal ini kok, disuruh nyapu gitu. Masa saya begini disuruh bawa kitabnya kiai? Saya kan hafal isi kitabnya kiai. Kalau terbersit begitu, dia belum layak menjadi khadim, belum layak khidmah. Jadi lebih efektif mana secara pendidikan kerohanian? Khidmah. Maka orang-orang pintar di pesantren itu lihat aja, Pak, pas piket. Pas piket tuh kalau di pesantren yang dia rajin, wah itu bagus tuh orang, berarti batinnya selesai. Ada yang pintar ngomong, ceramah, pintar debat, tapi giliran piket, ya, kerja bakti, dia nggak muncul. Itu orang sombong. Dia bukan tipe-tipe pengabdi. Nanti kalau dia terjun ke masyarakat, itu belagunya bukan main dari itu, ya. Dia maunya nyusahin umat, bukan, dan gak mau susah untuk umat, ya. Ini kalau mau enak kan Bapak aja yang datang ke tempat saya, nggak?
Ustaz saya datang ke sini. Ini orang-orang khidmah semua Pak. Ada yang dari Bandung tuh paling ujung tuh. Rumahnya ada dekat sini, tapi dia tinggal di Bandung. Yang ini orang Padang ini Pak. Tapi tugas khidmah semua. Let call itu Pak. Tinggi pangkatnya itu. Tapi sekarang khidmah bawain kitab saya. Ya, padahal kalau saya di kepangkatan dosen belum nyampe ke pangkat beliau itu. Nah, sampingnya apalagi nih ya, bisa pisah sama istrinya ya. Ya, barakallahu fikum ya, semoga diberkahi. Khidmah itu ngelawan syak dalam hati, beratnya bukan main itu. Yang saya khidmah ini orang mulia apa enggak sih gitu. Itu semua santri khidmah pasti ngalamin itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama dan pesantren-pesantren hebat itu berasal dari beliau. Itu beliau dulu menghabiskan suuzon itu, menghabiskan ego itu, khidmah kepada Syekhana Khalil di Madura. Berarti beliau udah gak mandang juga suku kan? Kan gengsi juga Pak, antar suku loh Pak ini. Suku Jawa, suku Madura. Jadi pandangan suku dihilangin. Beliau datang ke sana itu udah pinter, udah banyak baca kitab. Cuma kitab-kitab yang dipelajari, yang diajarkan oleh Syekhana Khalil itu kitab yang tidak dipelajari sebelumnya. Terus gimana kapan ngajinya? Ah, itulah hebatnya. Ya. Allah itu kalau ingin memendekkan waktu dipendekkan, dipanjangkan dipanjangkan. Ya kalau bahasa teman saya, jamnya bisa diambil Pak, baterainya sama Allah, kira-kira begitu. Kenapa? Allah mengatakan anad dahru, akulah sang maha waktu, sang maha pemilik waktu. Allah itu bisa bikin pinter orang dalam sesaat. Sebentar bagi Allah itu, sebentar sekali. Maka beliau khidmah bertahun-tahun, disuruh nyangkul, ngabisin. Di saat Hasyim Asy'ari junior nyangkul, di saat itu dia sedang menyangkul egonya, cangkul. Udah selesai baru dipanggil ya, malah dijodohin. Tahu nggak Pak, percaya atau tidak? Allah kirim ilmu, beliau bermimpi, tapi rasanya seperti sekian tahun mempelajari semua kitab, karena Allah lah sang waktu. Padahal dia cuma dengar selentingan orang ngaji, dia nyangkul di samping orang ngaji. Tapi semua ilmu yang orang baca di sana masuk ke telinganya semua. Kenapa? Yang ngaji itu sombong nih. Oh, itu orang Jawa tuh gitu. Kalevo. Tapi belum cuek aja ya, menghilangkan itu. Dahsyat bukan main. Sekarang jadi gurunya orang Jawa dan Madura, jadi gurunya orang Sumatera dan Banjar. Ya, kita sanad hadis kita ke sana Pak. Sanad hadis Sahih Muslim saya ke beliau. Jadi hikmah itu lebih dahsyat. Bapak bisa datang pagi ini walaupun sudah berilmu itu karena sudah pernah hikmah, sudah pernah menyangkul ego. Kalau nggak mau datang ke majelis kita, ya. Merasanya itu mah ilmu gue juga punya gitu ya. Selamat Pak ya. Masya Allah. Belum tidur berarti? Sama kita Pak. Ya, sama nih belum tidur juga nih. Di akhir zaman latihan yang kuat itu latihan bergadang dengan ilmu. Nanti kalau Dajjal keluar kan kita nggak sempat tidur Pak, nggak sempat tidur. Orang diuber-uber terus, nggak sempat tidur. Sebelum itu ada masa pahit lama ya, masa paceklik lama, ribet kita mau tidur. Orang akan mulai berbunuhan untuk sesuap nasi. Lelah nonton bola, tapi bola kolbu lebih penting. Bola kolbu itu adalah kalimatullah yang kita masukkan ke dalam kolbu. Ini ada pertanyaan dari namanya nggak jelas nih, Wih Channel ya. Tolong disampaikan kepada Buya, gimana caranya agar dimudahkan sadar yang sadar-sadarnya, tidak terganggu was-was, halusinasi dan angan-angan. Pertama punya guru, belajar akidah yang benar,
belajar niat yang benar. Orang halusinasi, angan-angan karena niatnya tidak benar. Dia pengen sakti, dia pengen makomnya tinggi, itu akibatnya. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya harus benar juga. Ya. Masa orang di kampus ada gurunya, orang TK aja ada gurunya, benar gak? Anak kecil TK ada gurunya. Cuma untuk main-main, nyanyi-nyanyi ada gurunya. Masa untuk hal rohani nggak ada gurunya? Meskipun antum ini doktor, bisa baca kitab, sudah kemana-mana, dalam bab rohani harus berguru. Nggak boleh nggak berguru, bisa hilang ntar. Ya, di alam sono gila nanti jadinya. Banyak yang sudah miring-miring, Pak, karena merasa pinter, belajar lewat YouTube. Ya. Jadi caranya yang paling penting cari guru yang mantap. Ya. Terus pertanyaan dari Pak Iryono Adi. Ada orang kaya secara aset, tapi asetnya nggak terjual. Bolehkah kita meminjamkan uang kepadanya? Bukan boleh lagi. Emang seharusnya kita pinjamkan sampai asetnya terjual. Kalau kita punya, ya. Ini pertanyaannya seperti itu. Ini nggak ada yang pertanyaan yang tentang kolbu nih. Ya, udah cukup. Udah jam 6 Pak, udah cukup lah. Cukup ya barangkali ya. Maka teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kesimpulan kajian kita pagi ini adalah marilah jadi fakir hanya kepada Allah. Bahkan kita jangan fakir kepada pasangan, jangan fakir kepada gaji dompet, jangan fakir kepada atasan. Siapa yang sudah fakir kepada sesuatu, dia akan menjadi hamba dan budaknya. Maka bebaskan diri kita dari fakir kepada selainnya. Fakirlah hanya kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih utama daripada 100 rakaat. Ya. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.